Membuat MIDI Foot Switch Controller untuk Sonic Cake Pocket Master. Jadi ini namanya Sonic Cake Pocket Master, multi effect untuk gitar dengan harga yang murah tapi punya fitur yang lumayan lengkap. Sayangnya, menurut gue ada satu kekurangan dari efek ini, yaitu nggak ada foot switch-nya. Ya ada sih kayak gini, tapi kurang enak gitu. Soalnya tombolnya pakai karet gini aja. Nah, dengan kekurangannya, kita harus kreatif dong. Makanya gue buat project ini. Kenalin MIDI Foot Switch Controller yang gue beri nama NARD SPM. Fitur yang ada di NARD SPM ini yaitu koneksi via Bluetooth, menggunakan baterai internal, jadi lu nggak perlu lagi colok-colok adaptor, tinggal di-charge saja. Bisa akses 64 preset dari 8 bank, bisa hidupin atau matiin blok efek, full control pada fitur looper, ada dock buat handphone. Nah, ini yang paling terpenting. Tampilannya yang menurut gue bagus. Semacam efek-efek mahal gitu. Ini adalah contoh pakainya. Di NARD SPM terdapat 3 mode. Mode pertama adalah mode preset, dengan LED berwarna merah seperti ini pada tombol mode. Di mode preset ini, kita bisa akses 8 bank. Dan masing-masing bank ada 8 preset. Jadi total preset yang bisa lo akses adalah 64 preset. Untuk ganti preset, tekan cepat tombolnya. Lalu untuk ganti bank, tekan tombol sekitar 1 detik. LED akan terus menyala untuk menandakan lagi di bank mana. Dan LED berkedip untuk nandain di preset mana. Mode kedua adalah mode efek. Untuk masuk mode ini, tekan cepat pada tombol mode. Nanti lampu akan berubah menjadi hijau. Di mode ini, lu bisa matiin dan hidupin blok efek yang ada di Sonic Cake Pocket Master. Selain itu, lu bisa akses tuner di mode ini juga. Karena koneksi antara NARD SPM dan Sonic Cake Pocket Master ini satu arah, jadi di mode ini, pada defaultnya, semua blok efek akan terbaca off atau mati pada controller NARD SPM. Biar sinkron, ya tinggal lu pencet aja sekali di controller NARD SPM-nya. Selanjutnya bakalan terus sinkron dia sama Sonic Cake Pocket Master. Ya namanya efek murah meriah ya, pasti ada aja keterbatasannya. Nggak apa-apa lah ya. Lalu untuk potentiometer di mode preset dan efek, yaitu yang pertama ini adalah buat master atau global volume. Potentiometer kedua yaitu preset volume. Nah, yang ketiga ini gue nggak assign apa-apa, karena nanti kepake di mode looper. Mode selanjutnya yang ketiga adalah mode looper. Untuk masuk mode ini, lo harus tekan sekitar 1 detik tombol mode. Lampu akan berubah menjadi biru, yang berarti lo udah masuk ke mode looper. Di mode ini, lo bisa naik dan turunin preset. Terus bisa record, play, stop, delete looper, lalu placement pre atau pause. Di mode looper, untuk potentiometernya, yang pertama masih sama, yaitu master atau global volume. Potentiometer kedua adalah recording volume, dan yang ketiga adalah playing volume. Kalau dipikir-pikir, sebetulnya pakai 2 potentiometer aja tuh kayaknya udah cukup. Tapi sengaja gue bikin 3 karena gue pengen master volumenya tuh bisa diakses di semua mode. Terus buat ngecharge baterainya, lu harus nyalain dulu controllernya. Terus tinggal colok USB yang ada di belakang. Saat ini gue nggak bikin notifikasi baterai penuh atau kosong. Tapi seharusnya ada pengamannya kok pas ngecharge atau baterai kosong di microcontroller ESP32-nya. Apakah ada latensi? Kalau antara controller NARD SPM dengan Sonic Cake Pocket Master-nya sih nggak ada.
Cuman kalau untuk tampilan di handphone dan aplikasi Sonic Link emang kelihatan latensi. Tapi buat soundnya sih nggak ada masalah. Oke deh, kita lanjut gimana cara ngebuatnya. Eits, sebelumnya, kalau lu males atau kesulitan ngebuat controller NARD SPM ini, gua juga ngejual kok yang udah jadi. Sistemnya masih pre-order, karena harus custom untuk buat casingnya. Khususnya karena dock untuk handphone pasti beda-beda. Dengan membeli controller ini, artinya lu akan support gue buat bikin project seru lainnya. Link produk ada di deskripsi ya. Untuk casingnya, sebetulnya ada beberapa desain yang gue udah buat. Rencana awal pengennya sih pakai 11 button gitu. Biar bisa akses dengan gampang semua preset yang ada di Sonic Cake. Tapi karena ukurannya melebihi ukuran maksimal print di 3D printer gue, akhirnya gue berdamai dengan memakai 9 tombol aja. Ya walaupun jadinya cuma bisa akses 60 preset aja. Total lamanya ngeprint casing ini hampir 13 jam. 10 jam lebih buat bagian atas, dan 2 jam lebih untuk bagian bawah. Untuk hasilnya, lumayan bagus lah. Cuman karena ini 3D printer, ada aja bagian yang gak sempurna. Tapi ya lumayan lah, gue udah cukup puas dengan hasilnya. Untuk elektronik, pertama lu butuh ESP32. Lu boleh pilih ESP varian apa aja. Yang pasti harus ada Bluetooth-nya ya. Gue udah pernah tes di ESP S3 dan Wemos Lolin 32 Lite. Dan di keduanya bisa berjalan dengan sempurna. Paling tinggal ubah-ubah pinnya aja di kode sketch-nya. Untuk project di sini, gue pakai Wemos Lolin 32 Lite. Dengan alasan bisa langsung pakai baterai LiPo. Jadi nggak perlu beli modul terpisah lagi buat ngecharge dan lain-lain. Lalu lu butuh 9 buah SPST Foot Switch Momentary Button. Di sini gue pakai 5 yang panjang dan 4 yang pendek untuk bagian depan. Terus lu butuh 3 buah potentiometer B10K. Cari potentiometer yang bagus ya, karena rawan gak stabil kalau dipakai di ESP32. Yang dimana ESP32 emang terkenal ADC-nya alias pin analognya lebih banyak noise dibandingkan dengan Arduino. Lalu lu butuh baterai 1S 3,7 volt LiPo. Lu bisa pilih mau ukuran berapa, di sini gua pakai ukuran 900 mAh. Lalu lu butuh 8 buah LED 5 mm, 1 buah RGB LED 5 mm, 11 buah resistor 220 ohm untuk LED, 3 buah resistor 1000 ohm, dan kapasitor 100 NF buat potentiometer. Gua pakai resistor dan kapasitor di sini biar pembacaan potentiometernya stabil di ESP32-nya. Tambahan lain ada PCB dot matrix, soket Molex, dan kabel-kabel. Nah, part lain yang mungkin lu nggak butuh adalah antena 2,4 GHz SMA. Gua pakai ini karena antena bawaan Wemos Lolin 32 Lite yang gue beli kayaknya rusak. Jadi tuh jarak 5 cm aja, Bluetooth-nya udah putus koneksinya. Makanya gua modding pakai antena ini, baru deh normal. Mana susah banget lagi masangnya, harus pakai jumper tipis banget. Terakhir, gua lem tembak gini aja biar aman. Menurut gue, kalau nggak rusak, kayaknya nggak perlu deh modding antena begini. Untuk skematiknya kayak gini. Kalau kurang jelas gambarnya, lu bisa cek di blog gua. Link ada di deskripsi. Ini adalah prototipe yang gue buat di breadboard. Sebelah kiri memakai ESP32S3, dan sebelah kanan memakai Wemos Lolin 32 Lite. Keduanya fungsinya sama, hanya kalau ESP32S3 punya pin yang banyak, jadinya pas gue bikin prototipenya gue nggak pakai button matrix. Jadi satu button, satu pin. Yang Wemos Lolin 32 Lite, gue pakai tombol matrix biar hemat pin. Dan cukup pakai pin yang ada tanpa tambahan multiplexer atau shift register. Untuk nyoldernya, gue pakai triplek tipis gini buat layoutnya. Dan ini udah mulai nyolder kabel-kabelnya. Sebetulnya nggak susah buat ngebuatnya. Yang bikin ribet tuh karena gue pakai button matrix 3x3. Dan posisinya nggak sejajar gitu. Alasan gue pakai button matrix ini buat hemat pin.
Jadi dari 9 button, gue cuman butuh 6 pin aja. Lalu ini hasil setelah hampir semuanya udah gue solder. Paling tinggal solder tombol power aja di sini. Jadi sebelum dipindahin ke casing yang benar, di sini gue tes dulu biar nggak ada yang salah. Nah ini gue udah pindahin semua ke casingnya. Gue juga udah solder tombol powernya. Udah hampir selesai nih. Tapi sebelum ditutup bagian bawahnya, gue tes-tes lagi biar nggak ada kesalahan. Udah deh, tinggal ditutup bagian bawah casingnya. Buat coding sketchnya bisa lu download gratis. Cek link di deskripsi ya. Coding sketchnya nggak perlu banyak gue jelasin. Tinggal pakai aja. Kalau emang ada tombol yang ketukar, misal tombol 6 ketukar dengan tombol mode atau lainnya, bisa diedit di bagian ini. Tinggal ditukar-tukar aja di sini. Udah deh selesai. Overall, gue seneng banget dengan project ini. Hasilnya bikin gue puas dan sesuai ekspektasi gue. Like video ini kalau lo suka project kayak gini, dan follow atau subscribe karena project selanjutnya akan lebih seru dibandingkan project ini.